Tidak papap yang enak gaya apa Nyai? Nyai ada masalah apa sama Bang Billy? Nah, artis Indonesia yang pernah freelance sama Nyai siapa aja? Yang pernah freelance sama gua. Mau tanya, Nyai kalau Ewita harus keluar berapa kali minimal sekali Ewi? Jawab. Hancur. Skumbum-babab. Back to my YouTube channel yang real dan gokil-gokil cuman ada di sini, and no settingan apalagi giveaway. Adanya cuman hadiah yang pakai modal sendiri. Makin enak kan sama gue. Oke, kemarin itu gue malam-malam sempet bikin story bahwa gue akan mengadakan Q&A buat kalian semua yang sekiranya benci sama gue atau yang mencintai gue. Kalian boleh tanya apapun itu, dari soal kehidupan gue, percintaan, seks, pokoknya apa aja deh, terserah. Nah, malam ini gue mau jawab-jawabin semuanya yang sudah ngasih pertanyaan. Ini udah gue capture-capturein ya, dan banyak banget. Oke, pertanyaan pertama akan gue pilih. Kayak orang Arab, gue pilih. Oke, dan ini baru pertama kali gue lihat, dan ini akan gue bacain yang oke-oke ya. Yang oke-oke dan yang gak oke. Yang pembenci dan pencinta gue akan gue bacain semua tanpa terkecuali. Oke, ini ada, pertama ada dari Reza Fadrin. Reza Fadrin ini ada adean gue zaman dulu banget yang masih tinggal di Lipo Karawaci, katanya love you back. Dari Sparking Honey Money, cuman mau bilang bangga melihat Anda di posisi ini dan sampai seterusnya. Ini peres banget nih. Ini yang suka gue panggil Ibu Peri di Instagram gue, yang ke cewek-cewekan, yang feminim banget. Tapi thank you ya atas supportnya selama ini, udah mau jadi sahabat gue yang bisa terima gue baik buruknya. Terus ada juga ada dari Andre Blake. Andre Blake ini adalah makeup artist gue dari zaman dulu, plus sahabat gue yang megang bisnis gue juga, sama bisnis Cafe Tree di Beauty Hut itu ya, salon yang ada di Bali. Dia bilang gini, semalam kamu jalan sama siapa? Aus. Semalam gue kan, ini kan kalau pertanyaan kayak gini kan gue nggak boleh bohong ya, gue nggak boleh bohong ya kan. Jadi gue akan ngomong sejujur-jujurnya. Semalam itu gue jalan sama Sebutin. Semalam itu gue jalan sama Gofar Hilman. Kemana tuh? Makan malam aja. Gue makan malam sambil ngobrol-ngobrol karena kita ada mau bikin project bareng gitu. Terus ada lagi, Lu baca dulu aja, lihat ada yang seru. Nyai dari Waki_Indonesia. Dia tanya, Nyai nggak BO lagi di dalam mobil? Sejak kapan gue berak dalam mobil, say? Kencing iya, berak nggak pernah. Soalnya di dalam mobil gue tuh nggak ada speed tanknya, jadi nggak tahu tempat pembuangan tai di mana. Terus ada lagi dari ILVHONADHEINTY_ nih. Dia bilang katanya, Kak, cara ngadepin orang yang suka nyinyir tuh gimana sih? Soalnya aku sering kayak digosipin yang gak jelas gitu. Lalu tanya sama orang nyinyir. Terus jawab apa? Cara ngadepin orang nyinyir. Kalau gue kan nyinyir sama orang-orang tertentu aja, gak semua gue nyinyirin gitu. Dan gak semua juga gue ributin. Kalaupun gue harus ribut sama orang, itu pasti udah kelewatan banget. Nah, cara menghadapi orang yang nyinyir, ya lo diemin aja. Ntar juga lama-lama diem sendiri. Tapi kalau gue nyinyirin orang sih, gue sih gak bakal tinggal diam. Ya lu balas nyinyirin lagi lah. Gitu aja kok repot. Terus ada lagi nih dari Inayah_ISN. Katanya, skidap papap yang enak gaya apa Nyai? Skidap papap itu bahasa YouTubers kan ya, bahasa YouTubers yang artinya adalah nyinnya tuh sukanya gaya apa. Gue sih tergantung ya gayanya. Biasanya gue gaya kedebong pisang, yang kalau gue lagi males gue maunya dilayani, jadi gue tinggal diem aja gitu, tatanya endul. Terus gaya cicak nemplok di dinding ya, karena kalau yang selonjoran gitu kan udah biasa, jadi biasanya gue nemplok di dinding gitu kan. Ya begitulah. Sama gaya yang paling the most favorite itu adalah, sama satu lagi itu gaya gunting. Oke, itu udah aku kasih tahu kan. Gunting kuku. Bukan gunting kuku. Kalau gunting kuku kecil banget guntingnya begini. Kalau gunting kuku tuh Iam yang sukanya gak gunting kuku. Skidap papap. Skidap papap mencong. Terus apa lagi? Ada lagi nih dari
Vinereng. Nih, Vinereng. Itu cowok bertato, cowok baru nyanyi. Yang mana nih? Kalau gue sama cowok yang bertato yang lo maksud itu, gue kenal tuh udah lama banget dari 2014 gitu. Dia orang yang sangat lucu banget, satu frekuensi sama gue. Kalau gue nggak mau sama dia tuh nggak ada hambatan dan seru aja gitu orangnya. Terus ada lagi dari Indi 1846 tuh ya. Udah nggak apa-apa. Oke. Kenapa Nyai kalau ngomong kok suka bikin orang gemes? Karena kalau nggak gemes bukan Nyai. Kalau biasa datar-datar aja juga bukan gue. Nanti kalian kangen kalau gue nggak bikin sesuatu hal yang gila. Terus ada lagi Nick dari Rudal Radiation _ Nick dari hasil nyinyir masa lalu dan hasil dan pencapaian sekarang dah banyak program TV. Bisa nggak nyinyir lagi sih? Bisa nggak nyinyir lagi? Nick, coba bacain ya. Coba bacain. Ngerti nggak? Coba. Suruh balikin ke netizen aja, nanti kita naikin. Lu pada ngerti nggak tuh? Iya, coba lu pada ngerti nggak? Kalau gue nggak ngerti, dan kalau gue nggak ngerti gue nggak bisa jawab. Apa? Oh ya, dari Stephen Saputra 94C, ada Saputranya. Apa rahasia kakak Nikita bisa sekuat ini? Aku gay dan teman-temanku menjuluki aku Nyai Nikita karena aku ceplas-ceplos. Nah, gue suka nih yang jujur begini. Steve, gue suka banget pengakuan lo yang jujur banget karena lo bilang lo adalah gay. Dan buat gue gay itu bukan satu kesalahan, karena kita juga tidak mau setiap manusia diciptakan menjadi gay atau lesbi atau apa segala macam. Nah, rahasia sekuat gue tuh tetap jadi diri gue sendiri. Mau gimana pun gue mau berteman dengan siapapun di lingkungan manapun, sedang bekerja dimanapun, gue selalu jadi diri gue sendiri. Dan itulah yang membuat karakter gue bisa sekuat ini. Dan kenapa kalau lo tanya kenapa apa rasanya gue bisa kuat, ya karena gue harus kuat untuk membentengi diri gue sendiri dari orang-orang yang mau jahat sama gue. Pokoknya kalau lo mau kuat juga, rahasianya cuma satu sih, ya lo be yourself aja. Suka nggak, kalau di kehidupan itu kan orang ada yang suka ada yang enggak, ya itu normal aja. Pokoknya lo harus stay forward, jangan tiba-tiba lo udah mau jadi diri lo sendiri terus melenceng ke A ke B ke C ke D, jangan. Terus dari picture, oke, ini dari Rai Restuk. Jadi ada masalah apa sama Bang Billy? Nah, ini nih kalian tuh kadang-kadang para fans tuh suka. Dulu waktu gue belain Billy, gue dibelain banget. Sekarang jangan gue punya masalah sama dia, kayaknya gue digimanain banget gitu. Padahal gue dulu waktu di pagi-pagi pas happy, gue sempat dibully. Mungkin hampir semua orang bully gue gara-gara gue belain Billy, padahal gue nggak ada urusannya. Tapi karena dia gue anggap sebagai adik gue sendiri, ketika gue belain dan gue akhirnya ikut-ikutan dibully dengan kesalahan yang tidak pernah gue lakukan, ya karena gue memikirnya dia adalah adik gue, jadi nggak ada masalah. Nah, kalau sekarang lagi heboh pemberitaan ini itu, ya lo kan tahu semua. Palingan gue juga nanti nggak sama Billy nggak akan lama-lama juga kok marahannya. Itu marahan wajar. Jadi kalian gak usah terlalu ngambil pusing, dipikirin atau apa gitu. Jadi gue sama Billy itu sebenarnya gak ada masalah. Tapi memang caranya seperti itu. Gimana supaya bisa jadi wanita yang kuat? Kak sekarang benci. Kak sekarang benci ya sama Billy Saputra? Enggak dong, biasa aja. Gak boleh, kita gak boleh jadi pembenci, pendendam. Gak boleh. Nyai dari Mr.simple_official. Nyai nggak mau nikah lagi? Enggak aku mau kumpul kebo aja. Buat gue pernikahan itu hanya status yang diakui oleh negara. Tapi kalau untuk masalah cinta, kasih sayang, rasa, pengorbanan, gak harus ada pernikahan gitu. Cuman kalau di negara ini kan lu harus sah di pernikahan itu di negara, karena supaya nanti kalau mau bikin
mau bikin akte atau segala macam sebagainya itu gampang gitu. Sebenarnya kalau lu cinta sama orang atau sayang sama orang terus lu menikah terus ternyata tidak ada berantem nggak ada perpisahan, itu buatku sih sah-sah aja gitu. Dan itu terjadi sama beberapa sahabat-sahabat gue yang mereka tidak menikah tapi mereka hidup bersama, punya anak, dan sekarang 10 tahun baik-baik aja. Lah gue nggak sampai setahun cerai-cerai mulu. Nah, dan para penonton gue, dan ini adalah sudut pandang gue sendiri, jangan karena gara gue ngomong gini berarti gue menyuruh kalian untuk melakukan hal tersebut, bukan. Ini dari kacamata gue sendiri ya. Ya kalau ada yang baik ya dicontoh, kalau nggak baik ya gak usah dicontoh sebenarnya. Tapi kalau mau dicontoh juga gak ada masalah. Terus siapa lagi nih? Oke, ini kenapa suka? Dari Dedi_Saputra 03. Nyai kenapa suka buat huru-hara ngatain orang jualan? Kan Nyai nggak punya bukti yang akurat. Nah, ini kalian salah. Gue tuh tidak pernah ngatain orang jualan. Kalau gue udah ngomong dia jualan, itu berarti ada buktinya. Gue tuh tahu loh, gue tuh punya tarif-tarif artis-artis jual diri tuh gue punya, model-model tarif jual diri gue punya, influencer gue punya. Gue tuh punya semua datanya cuy, jangan main-main sama gue. Jadi kalau gue udah bilang lonte, pasti dia lonte. Itu tidak diragukan lagi. Dari Saputra_Dewa 55. Nyai mau tanya dong, itu yang kemarin itu cowok baru Nyai yang tatoan, tolong dijawab ya Nyaiku. Nah, dibilang cowok Niki ya cowok, maksudnya cowok gua itu adalah teman laki-laki gua gitu. Ya dia memang orangnya sweet ya, terus baik, gila, satu frekuensi juga sama gue. Terus dari MHM_Dajamal_10. Nyai, si Waria kenapa suka nyinyir Nyai melulu padahal udah nggak Nyai ladenin? Apa dia yang nggak nyinyir nggak makan? Nah benar, dia kalau nggak nyinyir nggak makan. Secara endorse-nya juga cuma 150. Beda sama gua yang satu story aja nggak ada muka tuh udah 4 juta sendiri. Ya mungkin ya kita harus maklumin ya, kalau Waria udah potong titit itu terkadang hormonnya tuh suka up and down, apalagi kalau dia nggak suntik hormon. Kadang-kadang kegokilannya tuh melebihi rata-rata. Seharusnya kan dia malu ya dengan dia sebagai Waria gitu melakukan hal tersebut gitu kan. Ya gue sih kasihan aja sih, makanya gue nggak ngeladenin. Tapi ya kalau gue bisa kalau gue bisa membawa rezeki untuk si Waria Tubeless itu, ya alhamdulillah ya. Berarti harusnya dia berterima kasih sama gue. Tapi memang ya gimana ya, mungkin dia juga udah hopeless sama hidupnya kali ya. Ya kita doakan aja semoga dia cepat mati bunuh diri. Oke. Sorry lagi. Kenapa nih dari The_Yanuar. Kenapa ayam betina nggak punya tete? Nah, pertanyaan bagus. Gue juga nggak pernah lihat tuh ayam ada tetenya. Gue juga nggak tahu ayam tuh ada vaginanya apa nggak sih sebenarnya. Yang gue tahu ayam tuh cuma ada boolnya doang. Nah, di mana letak tete itu? Gue pun bingung netizen. Itu jangan tanya gue. Tapi besok gue coba cari ayam. Gue coba akan black dia, ya. Dan gue akan lihat pentilnya ayam ada berapa sih yang? Kalau kucing kan pentilnya 6. Bebek juga nggak ada tetenya. Lah, bebek punya titik gak? Ayam menyusui nggak? Nggak menyusui, tapi ayam punya Nah, titik. berarti ayam nggak punya. Nah, ayam gimana bertelur? Titiknya dari mana? Tapi gue pernah lihat ya di salah satu sosial media ya, ada manusia ayam. Hah? Ada. Ntar lo cari ya, lo masukin. Berarti ayam tuh sebenarnya. Tapi ada teteknya nggak? Lo tau nggak ayam menyusui atau nggak? Ayam menyusui atau nggak? Enggak. Ayam nggak menyusui. Nah berarti nggak ada teteknya. Hah? Unggas nggak menyusui. Berarti bebek nggak menyusui juga? Enggak. Jadi dia main beranak aja? Iya. Udah? Udah. Oh. Mungkin dia hemat budget. Tapi ayam ada tititnya? Ayam ada lah. Dia main ini. Emang ada ayam sama yang ayam? Ada lah kan kan di atas begini-giniin dia. Masa? Iya, kan kalau buka kan gini ayam tuh. Ekornya belakangnya naik gini kan. Mananya gue tahu, mana gue. Oke, jadi ayam itu tidak bertete, ya. Jadi bertitip. Tapi bertitit dan berbool. Kenapa dia lahirnya dari bool? Iya betul. Bener kan? Iya. Nah, kenapa bool ayam itu digemari? Hah? Digemari siapa? Loh, kan ada suka
kan? Tunggir maksudnya. Tunggir, iya boolnya kan apa namanya? Tunggir. Iya, tunggir. Iya kan suka dimakan. Iya sih. Nah, Enggak, gua kira di berarti lu kemarin buat dipakai. peminat ayam juga dong, bool ayam. Iya, Ya, gue gak pernah gua makan tunggirnya. dari Syarah Purba. Mau tanya, Nyai kalau Ewita harus keluar berapa kali minimal sekali Ewi? Jawab. Hancur. Skumbum-babab. Jadi gini ya, Syarah, gue itu sebetulnya tidak mentargetkan setiap gue Ewit Wood itu gue harus keluar berapa kali. Tergantung pasangan sebetulnya, tergantung lawan main gue. Kalau misalkan gue emang nafsu banget gitu dan gue yang terlalu nafsu, gue bisa berkeluar berkali-kali. Gue pernah ya keluar itu sekali Ewit Wood itu bisa 6 kali. Bohong. Demi dia ngapain gue bawa nama ini sih? Gue bisa 6 kali, malah lebih dari 6 kali kayaknya. Sama yang mana nih? Sama pernah ya gue nggak bisa menghilangkan kenikmatan dong gitu kan, walaupun itu kan sama aja kayak kenangan yang tidak bisa terlupakan ya kan. Pernah. Terus siapa kan Niki pola pengasus Oke, dari iam_var345. Definisi cinta sejati yang sebenarnya itu apa? Cinta itu nggak ada buat gue. Cinta itu untuk anak, untuk ibu, untuk bapak, bukan untuk pasangan. Kalau gue mendefinisikan cinta itu seperti itu. Tapi kalau sayang tuh ke pasangan. Karena cinta itu tuh nggak ada yang abadi gitu kan. Dan kan katanya kalau kita mencintai orang itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Tuhan. Jadi jangan terlalu cinta, nanti ketika diambil itu akan terasa sakit. Jadi cinta ya biasa-biasa aja lah. Gitu. Asik nggak Skut? Iya, Skut. Ada like-nya bisa semua bisa lancar. Oke, dari Kat Sulistia. Nyai Niki, awal mula bisnis Nyai bisnis apa? Modal berapa Nyai? Semua bisnisnya berjalan lancar, ada yang gagal? Makasih ya Nyai kalau dijawab. Oke, bisnis gue berawal dari kuliner. Gue dulu pernah punya restoran di dekat pom bensin Pondok Indah, tapi kecil-kecilan aja sih. Dan itu nggak berjalan. Ternyata passion gue itu bukan di makanan, bukan di food and beverage, tapi passion gue itu, gue baru bikin bisnis lagi. Pertama kali lagi setelah kegagalan itu adalah bisnis jual pajamas. Jual pajamas yang gue lakukan, yang gue punya bisnis itu bareng Kak Fitri, Batari, gue dan Blake. Jadi itu sebetulnya iseng-iseng berhadiah aja sih, karena kan gue memang dari dulu sukanya kalau tidur ya pakai baju tidur. Dan gue lihat beberapa, dan gue sempat cari tahu beberapa orang di sini kalau perempuan-perempuan situ banyaknya tidurnya yang nggak pakai baju tidur, pakai baju dia yang sehari-hari aja dipakai untuk tidur. Padahal kalau kita tidur kan yang enak tuh nyaman kalau pakai baju tidur, apalagi bajunya bahannya dingin. Jadi gue mencetuskan untuk bikin baju tidur dan akhirnya ternyata booming. Dari situ tidak pernah ada kegagalan lagi. Gue mencoba bikin bisnis baru, Niki Denim, Trend Jeans kekinian pun alhamdulillah booming. Dan sekarang gue mencoba bisnis baru, yaitu Nikita Mirzani Lip Serum untuk bibir, untuk vitamin bibir pecah-pecah, kering, bibir lo yang hitam kayak cumi gitu kan, yang warnanya gelap itu bisa balik lagi jadi bibir kayak bibir gue gini, kayak pantat bayi. Terus ada juga Nikita Mirzani Skincare yang alhamdulillah juga peminatnya udah banyak banget, padahal barangnya belum ada. Kalau ditanya modal bisnis gue paling mahal itu gue keluarkan untuk skincare itu hampir 2 miliar. Gitu. Dan buat kalian kalau mau lakukan bisnis jangan pernah takut untuk gagal, karena kegagalan itu bisa memacu kita untuk jalan menuju kesuksesan. Kalau lu tidak pernah gagal, lu nggak akan pernah berhasil. Kalau gue orangnya gitu. Dan musuh terberat kita itu adalah keraguan. Jadi lo harus lindes yang namanya keraguan dalam diri lo kalau lo mau menuju kesuksesan. Yang penting intinya adalah yakin dan harus punya cuan. Tuh. Gimana Sam? Keren gua? Ada dari Adi Gracia 199. Kak, kenapa tete sama pantat lu masih kenceng? Nah, tete gue operasi Bor.
jadi kenceng. Pantat kenapa gue kenceng? Karena gue suka squat, gue suka olahraga. Tuh. Bingung gue jawabnya. Gue bingung jawabnya. Kalau tete kenceng ya karena operasi. Soalnya kan gue punya anak 3 dan 3-tiganya menyusui ASI eksklusif. Jadi itu normal aja kalau misalkan lo udah ngasih ASI tete lo jadi kendor, makanya gue kencengin karena gue punya uang gitu kan. Pokoknya buat semua perempuan ya, gue tekanin sekali lagi untuk kalian mau merubah bentuk, silahkan aja. Yang penting lo punya uang di dokter yang bagus, hasilnya keren, pasti lu juga pasti akan suka gitu. Jadi buat kalian semua jangan pernah ragu deh, jangan takut deh untuk operasi-operasi. Yang penting tempat operasinya bener, jangan pakai uang negara, jangan pakai uang curian, jangan pakai uang mencuri orang, pakai uang sendiri biar hasilnya memuaskan. Terus ada lagi mana ya? Dari Edit Winner 88. Tanggapan Nyai tentang story si Kuyang yang mempermasalahkan makam almarhum orang tuanya gimana? Nah ini penting banget. Kalau Kuyang itu kan nggak ada otaknya, anak Kuyang itu gembel yang tinggal di Amerika di perkampungan, yang lakinya tua bangka, yang titiknya udah kisut. Kalau dia itu kan memang udah bukan sirik lagi tapi dengki. Ketika manusia sudah berada di posisi dengki, apapun yang orang yang dia dengkiin itu pasti dia nggak suka gitu kan. Entah makamnya lah, entah usahanya lah, entah apanya, kehidupan percintaannya pasti diusilin. Dan gua termasuk senang orang yang didengkiin karena apa? Dia itu selalu dihantu-hantui tentang kehidupan gua yang harusnya gua aja tidak memikiri kehidupan dia. Kenapa dia yang mikirin kehidupan gua? Soal makam nyokap sama bokap. Kenapa begitu terus? Gue tuh sebetulnya udah bosan untuk bikin bagus makam nyokap bokap gue. Gue udah kasih namanya batu-batuan yang paling bagus, gue udah kasih rumput Jepang. Tapi balik lagi yang namanya gue ini kan bukan anak yang tidak punya pekerjaan, yang tidak bisa ke makam tuh setiap hari atau every weekend atau every month. Jadi karena gue juga nggak tahu, dia kan setahu gue si yang ini mualaf ya. Entah gue nggak tahu dia kan setahu gue dia dari Kristen ke Islam, mungkin dia sekarang udah ke Kristen lagi, makanya dia tidak belajar tentang agama Islam dengan baik. Sebetulnya banyak sekali di Indonesia ini yang malah orang tuanya tidak ada makamnya gitu kan. Jadi makam itu sebetulnya hanya sekedar simbol seseorang untuk supaya ketika lagi ada acara-acara tertentu seperti lebaran, ada ziarah makam segala macam, ada tempatnya. Sebetulnya yang paling benar itu adalah doa dari anak-anaknya yang akan sampai ke surga, yang akhirnya bisa membawa orang tua itu ada di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau makam itu jangan dipusingin guys ya kan. Bukan berarti gue tidak menyuruh kalian untuk membagusi makam-makam orang tua kalian, tidak. Tapi gue pun sudah melakukan hal yang sama. Tapi balik lagi penjaga makamnya ini yang tidak mau bersihin. Padahal gue selalu kasih uang tiap bulan. Tapi ya kita nggak bisa salahin orang juga, karena semakin setiap hari yang mati banyak, apalagi dihitung tiap bulan gitu kan. Jadi kalau skip ya wajar aja. Jadi jangan masalahin makam nyokap bokap gua. Yang penting kan doa anak-anaknya, dari doa anak-anaknya, doa saudara-saudaranya yang bakalan nyampe ke akhirat nanti gitu. Itu harus dipelajari ya. Apalagi lo kalau misalkan punya saudara yang mati di medan perang, emang lo bisa dapat makam? Gak bisa. Lo lihat di Mekah, emang ada makamnya yang bagus-bagus? Gak ada, cuma pakai batu doang. Makanya nih otak dipakai. Otak tuh di sini, bukan di bool. Nih, kalau di bool tuh tai tempatnya. Heran, gue kalau ngelawan orang bodoh tuh gue suka sebel sendiri. Nah ini ada lagi dari Ndas, S-nya ada 5 kali 27. Mami Nikmir, kalau Cicak hamil anaknya cewek apa cowok? Nah, ini juga tergantung. Bisa jadi anaknya homo, ya kan? Bisa jadi lesbi itu Cicak. Kita kan nggak pernah tahu. Buktinya manusia aja ada yang lesbi, ada yang homo, gitu kan? Nah, gue juga nggak bingung ya kalau Cicak hamil anaknya cewek apa cowok. Kayaknya harus dicek dulu. Ya mudah-mudahan sih anaknya cowok ya, supaya bisa banyak penjantan dan akhirnya dia bisa membuntingi banyak cicak-cicak yang ada di dinding gitu. Soalnya udah jarang nih cicak nih gue lihat nih, kayak di rumah gue nggak pernah ada masuk cicak gitu. Berarti dia berarti membuahinya kurang, karena mungkin lebih banyak betinanya dibanding cowoknya.
Oke, ini ada lagi nih dari Eta_Mareta02. Artis Indonesia yang pernah freelance sama Nyai siapa aja? Yang pernah freelance sama gua. Aduh, gue sebutin kacau. Lagi nonton lagi filmnya. Terus ada lagi. Ada lagi. Siapa lagi ya? Duh, gue jadi lupa saking kebanyakan. Lo kok senyum-senyum ya? Terus siapa lagi? Mantu nggak apa-apa lu sebut aja ya, biar. Terus. Siapa lagi yang lo inget? Lo ada inget nggak? Lo ada inget? Lo aja lupa. Zaman dulu banget. Freelance tuh cuma sekali icip. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Lu banyak nih. Banyak makanya tapi gue lupa semua anjing. Ah, udahlah itu aja. Lu siapa lagi ya? Oh ada lagi nih. Lilis Sangraini. Kak pernah main sama Gadun gak sih? Terus kakak bisa berhenti narkobing gimana caranya? Nah, gue nggak pernah main sama Gadun. Dibayar gitu gue nggak pernah. Tapi gue pernah pacaran sama orang yang udah tua. Ya kita bilang aja itu Gadun. Tapi gue bukan yang dibayar atau gue bukan simpenan. Tapi kita pacaran dan akhirnya menikah. Lo tau kan Gadunnya? Malah Gadun yang gue bayar. Terus kak bisa berhenti narkobing gimana caranya? Nah berhenti narkoba. Jadi gini. Gue sama mantan laki gue yang pertama itu kita tidak pernah berantem. Mantan laki gue yang pertama itu dia narkoba karena dari gendut banget dia susah nurunin berat badan, akhirnya dia narkoba gitu kan. Dan akhirnya gue pengen tahu gimana sih, gue pengen masuk ke dunianya dia supaya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ternyata nggak enak gitu karena gue nggak suka. Alhamdulillahnya sampai sekarang pun gue nggak tertarik sama yang namanya narkoba. Mungkin kalau gue udah narkobaan gue udah di penjara kali bertahun-tahun. Nah bagusnya gue itu gue menyadari ketika gue melakukan kesalahan yang fatal banget kayak narkoba, otomatis karir gue akan hancur, keluarga gue juga akan hancur, uang gue akan habis dan anak-anak gue akan terbengkalai. Jadi dulu banget itu dibilang pemakai sih nggak, coba-coba aja dan ternyata nggak cocok di badan gue. Oh nih satu terakhir ya dari baby_Duma. Bener nggak tititnya orang luar negeri itu besar tapi loyo? Jadi gini, gue memang pernah beberapa kali pacaran sama bule. Kebetulan bule-bule yang pernah sama gue itu nggak ada yang loyo tititnya. Jadi tapi kalau lo tanya pernah, emang iya kak titit bule ada yang kecil? Ada. Ada dia yang itu kecing banget itu kayak titiknya Iam. Kalau titiknya Iam itu lu tahu titik bebek nggak yang kayak per? Nah Iam tuh gitu ada pernya. Gitu. Jadi sebenarnya titik itu beraneka ragam guys ya kan. Nggak semua titik bule itu panjang dan loyo, ada juga yang panjang strong tuh ada gitu. Tapi gue alhamdulillah tapi gue untungnya nggak pernah dapetin yang loyo. Tapi kalau yang kecil sering. Tapi bukan bule, orang Indo. Oke deh kalau gitu. Oke, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk Q&A yang gue taruh di Instagram gue dan akhirnya gue bikin di konten gue. Terima kasih untuk kalian semua. Nanti gue juga akan buat satu sesi di mana kalian boleh bercerita apapun tentang seks yang pernah kalian alami secara pribadi. Kalian boleh bercerita sama gue, nanti akan gue jawab lewat YouTube channel Crazy Nick Mirel. Karena yang crazy dan real yang ada di sini. Kalau yang settingan sana, apalagi giveaway dari sponsor orang. Nah itu paling anti di sini. Gue akan kasih hadiah untuk kalian nanti, insya Allah ya, tepat di bulan Desember. Gue akan bagi-bagi mobil pakai uang gue sendiri.